Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan memberikan informasi terbaru terkait perkembangan seleksi P3K tahun 2021. Dan juga kami akan membahas mengenai afirmasi ataupun jalur khusus yang diberikan oleh Kemendikbud kepada guru honorer dalam seleksi P3K ini. Jadi buat teman-teman simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang masih belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait perkembangan maupun pendaftaran seleksi P3K ini. Dan jangan lupa juga teman-teman follow Instagram kami yaitu cpns.update yang akan memberikan informasi-informasi terupdate seputar CPNS maupun P3K. Link sudah kami sertakan di deskripsi, jadi teman-teman tinggal cek saja. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke pembahasan. Nah, ini adalah perkembangan terbaru teman-teman terkait pelaksanaan seleksi P3K tahun 2021 yang dipaparkan oleh Mendikbud. Kita lihat yang pertama. Total usulan formasi pemerintah daerah setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan data pokok pendidikan terkait kebutuhan guru adalah sebesar 513.393. Nah, jadi ini separuhnya teman-teman dari jumlah yang dibutuhkan. Nah, formasi yang dibutuhkan ini kan 1 juta guru. Sedangkan yang diusulkan oleh pemerintah daerah yang sudah dilakukan penyesuaian berdasarkan data pokok pendidikan ini hanya sebesar 513.393. Nah, jadi ini menandakan masih banyak kekurangan guru di Indonesia. Kemudian kita lihat yang nomor 2. Sebanyak 166 daerah mengusulkan kurang dari 50% dari total formasi yang dibutuhkan. Nah, ini ada 166 daerah yang mengusulkan kurang dari 50% teman-teman, atau tidak sampai 50% dari total formasi yang dibutuhkan. Kemudian yang nomor 3. Sebanyak 58 daerah tidak mengajukan formasi, 29 diantaranya di Papua dan Papua Barat. Nah, jadi masih banyak teman-teman instansi daerah ataupun pemerintah daerah yang tidak mengusulkan atau tidak mengajukan formasi dalam pelaksanaan seleksi P3K tahun 2021 ini. Alasan utama mengapa Pemda tidak mengajukan formasi P3K yaitu tidak yakin dapat membayar kewajiban finansial untuk guru P3K. Walaupun sudah ditekankan bahwa dana alokasi umum atau DAU tahun 2021 ini termasuk gaji P3K. Nah, jadi masih banyak pemerintah daerah yang belum yakin ataupun takut terbebani terkait anggaran ataupun gaji dari ASN P3K ini. Kemudian ini adalah afirmasi dalam seleksi P3K tahun 2021 teman-teman yang diberikan oleh Mendikbud. Kita lihat yang pertama. Ujian seleksi pertama hanya untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Ujian seleksi kedua dan ketiga terbuka untuk semua guru honorer dan lulusan PPG. Nah, jadi ini adalah prioritas ataupun jalur khusus yang diberikan Mendikbud kepada guru honorer di sekolah negeri teman-teman. Yang mana untuk ujian seleksi yang pertama ini dikhususkan untuk guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Jadi ini kesempatan besar untuk guru honorer di sekolah negeri untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Karena pesaingnya ini hanya sedikit teman-teman. Bisa jadi pesaingnya ini hanya teman sesama guru honorer yang mengajar di sekolah tersebut. Jadi manfaatkan dengan baik kesempatan ujian seleksi yang pertama ini teman-teman. Usahakan lolos passing grade ataupun memenuhi nilai ambang batas untuk menjaga peluang lolos menjadi ASN P3K. Dan misalkan teman-teman nanti teman-teman ini tidak lolos dalam seleksi P3K yang pertama, maka untuk ujian seleksi P3K yang kedua dan ujian yang ketiga ini akan lebih sulit teman-teman, karena bisa jadi pesaingnya akan lebih banyak. Karena ujian seleksi kedua dan ketiga ini terbuka untuk semua guru honorer dan lulusan PPG. Jadi kesempatan lolos ini semakin kecil teman-teman. Kemudian yang nomor 2. Peserta-peserta dengan umur 40 tahun ke atas terhitung saat pendaftaran dan berstatus aktif selama 3 tahun terakhir mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin atau 15% dari nilai maksimal 500 poin. Nah, jadi ini adalah afirmasi bagi peserta yang berusia 40 tahun ke atas teman-teman.
terhitung saat pendaftaran dan aktif selama 3 tahun terakhir. Ini mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 75 poin. Jadi ini hanya kompetensi teknis saja teman-teman yang mendapat tambahan poin. Untuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara ini tidak mendapat tambahan poin. Tapi walaupun teman-teman yang berusia 40 tahun ke atas mendapat tambahan poin, teman-teman tetap harus lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas di setiap materi yang diujikan. Baik itu manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Dan juga ada beberapa peserta yang bertanya terkait tambahan atau bonus poin ini teman-teman. Baik itu melalui Telegram maupun Instagram. Yang kurang lebih pertanyaannya seperti ini teman-teman. Kak, bagaimana jika masa kerja saya sudah 15 tahun namun usia saya baru 38 tahun? Apakah mendapat tambahan atau bonus poin tersebut, Kak? Nah, jadi buat teman-teman, walaupun masa kerjanya ini sudah lama, tapi usia ini tidak mencapai 40 tahun ke atas, maka teman-teman tidak mendapat tambahan 75 poin di kompetensi teknis. Jadi yang dihitung ini adalah usia teman-teman, bukan lama mengabdi atau lama mengajar. Jadi seperti itu. Kemudian yang nomor 3, peserta-peserta penyandang disabilitas mendapat bonus nilai kompetensi teknis sebanyak 50 poin atau 10% dari nilai maksimal 500 poin. Nah, jadi buat teman-teman penyandang disabilitas ini juga mendapat tambahan poin teman-teman di kompetensi teknis yaitu sebanyak 50 poin. Kemudian yang nomor 4, peserta yang sudah memiliki sertifikasi guru mendapatkan nilai penuh pada tes kompetensi teknis. Mereka tetap perlu lulus passing grade untuk tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi buat teman-teman yang memiliki serdi, maka teman-teman mendapat nilai penuh pada tes kompetensi teknis. Jadi teman-teman fokusnya nanti hanya pada tes manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Bagaimana supaya ketiga tes tersebut teman-teman bisa lolos passing grade. Jadi seperti itu. Karena di kompetensi teknisnya teman-teman sudah mendapat nilai terbaik ataupun sudah lolos passing grade. Jadi tinggal 3 tes itulah yang harus teman-teman bisa lulus passing grade untuk bisa lolos menjadi ASN P3K. Jadi seperti itu. Kemudian ini adalah jadwal pelaksanaan seleksi P3K tahun 2021 teman-teman. Kita lihat di sini. Ini pada bulan Maret, pada bulan sekarang yaitu formasi final Kemenpan RB, sinkronisasi formasi oleh BKN, validasi oleh Pemda dan Kemendikbud. Kemudian pada bulan April ini adalah pendaftaran. Nah, jadi mulai dari sekarang teman-teman sudah mempersiapkan diri yaitu dengan menyiapkan beberapa berkas yang dibutuhkan seperti scan KTP, scan ijazah, transkrip nilai, dan lain sebagainya. Kemudian pada bulan Mei ini adalah seleksi administrasi dan masa sanggah. Nah, jadi pada bulan Mei ini nanti berkas pelamar yang sudah diunggah di SSCASN BKN nanti akan diseleksi ataupun dicek teman-teman apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Dan apabila memenuhi persyaratan maka teman-teman berhak mengikuti ujian seleksi P3K. Dan apabila tidak lolos maka teman-teman nanti bisa mengajukan masa sanggah pada bulan Mei. Kemudian pada bulan Agustus ini adalah ujian seleksi kesempatan pertama. Nah, jadi pada bulan Agustus ini adalah ujian seleksi pertama teman-teman bagi guru honorer di sekolah negeri masing-masing. Kemudian pada bulan September tahun 2021 ini adalah rankingan, pengumuman, dan masa sanggah pemberkasan yang lulus ujian pertama. Nah, jadi pada bulan September ini adalah rankingan, pengumuman, dan masa sanggah teman-teman. Jadi buat teman-teman yang dinyatakan tidak lulus nanti bisa mengajukan masa sanggah. Dan juga pemberkasan yang lulus di ujian pertama. Daftar ulang pemilihan formasi bagi yang tidak lulus ujian pertama. Nah, jadi juga sekaligus bulan September ini adalah daftar ulang dan pemilihan formasi untuk tes berikutnya teman-teman. Ini dilakukan pada bulan September. Kemudian pada bulan Oktober ini adalah ujian seleksi kesempatan kedua. Kemudian November ini adalah sama seperti tadi teman-teman yaitu perankingan, pengumuman, dan masa sanggah dan pemberkasan yang lulus ujian kedua. Daftar ulang pemilihan formasi bagi yang tidak lulus ujian kedua. Nah, jadi ini juga daftar ulang teman-teman untuk mengikuti seleksi ujian yang ketiga. Dan pada Desember tahun 2021 ini adalah ujian seleksi kesempatan yang ketiga. Nah, jadi inilah jadwal pelaksanaan seleksi P3K yang dirilis oleh Kemendikbud teman-teman. Baik teman-teman, itulah sedikit informasi dari kami. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.